Untuk kedepannya, sementara kita nanti sudah sosialisasi terakhir kemarin yang sosialisasi hidup bersih dan sehat TPS dengan narasumber dari Puskesmas, kemudian harapannya bahwa TPS 3R ini nanti eh, kita akan berkirim surat dengan DLH, kemudian kita akan mengambil langganan dari DLH itu untuk kita ampu di TPS 3R. Jadi nanti sepenuhnya kemandirian Desa Pampang dalam pengelolaan sampah itu akan dihandle di TPS 3R Bulu Makmur ini. Kemudian itu yang utamanya untuk hidup bersih sehat dengan pengelolaan sampah yang bersih di Desa Pampang. Lalu untuk layanan yang kedua menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan di TPS 3R Desa Pampang ini, bahwa masyarakat dengan sebagian adalah petani dan lingkungan TPS 3R juga lahan pertanian, itu warga bisa mengakses layanan untuk penggilingan pupuk kohe atau lidrong, misalnya untuk tanaman sayuran, berambang. Itu kita udah uji coba dengan sangat lembut sekali untuk tanaman, itu untuk pertumbuhan tanaman sangat bagus. Hari ini kita sudah uji coba, dan ke depan nanti kita akan menandai lokasi tempat ini dengan Google Business. Kemudian kita juga akan punya call center, jadi nanti masyarakat bisa ngebel layanan lainnya di TPS 3R dengan layanan yang kita berikan. Itu rencananya ke depan. Kemudian kita juga akan menata pengelolaan nanti itu dengan teman-teman, ada yang mengelola sampah, kemudian ada yang mengerjakan di pemasaran, tim IT-nya, seperti itu. Nilai tambahnya ketika nanti masyarakat itu menggiling kohe di TPS 3R, kita sudah akan dicampur sekalian dengan kapur dolomit. Nah, fungsi dari kapur dolomit itu adalah mengurangi keasaman tanah yang akan menambah unsur hara tanah lebih bagus lagi gitu. Jadi kelebihannya nanti setelah digiling kemudian diayak akan dicampur dengan kapur dolomit, itu yang maksudnya dengan kohe yang sudah jadi, tidak melalui proses sampah pencacah dan diproses secara komposer. Tapi untuk pupuk kohe itu kelebihannya yaitu dia lebih lembut, setelah lembut kemudian dicampur dengan kapur dolomit sini. Untuk meningkatkan efektivitas itu, kita dengan adanya TPS 3R yang sudah dibangun ini, lokasi itu memang kita sambil berjalan. Untuk hari ini kita baru sementara layanan seperti di atas yang saya sampaikan tadi, tapi untuk inovasi yang jelas nanti kita akan tetap belajar dan berinovasi untuk mengembangkan terutama di wilayah Kedung Dawa Kulon ini. Petani muda milenial, bahwa petani itu tidak menyedihkan, tetapi petani itu ternyata menyenangkan. Nah, kita ingin berharap seperti itu, bahwa nanti anak muda itu akan menyenangi di bidang pertanian dengan teknologi inovasi yang akan kita kembangkan. Itu kemungkinan nanti itu kita dengan biaya, karena tidak mungkin kita itu akan membeli pupuk atau di istilahnya jalur pupuk, tetapi kita akan membeli, kemudian kompos kohe itu akan kita campur dengan kompos alam, kemudian kita olah itu menjadi nanti baru komposer yang sudah diproses lewat proses. Kita membutuhkan partner kerja mungkin untuk pengembangan inovasi, entah itu dengan akademisi ataupun nanti dengan pemerintah desa lain, dan mungkin juga dengan CSR atau sejenisnya, seperti itu. Yang jelas nanti setelah KMP ini kita bentuk dengan susunan kepengurusan yang tadi sudah disebutkan, ada karena di TPS 3 ini tentu saja ada yang mau kotor mengambil sampah, kemudian juga ada yang mengurusi administrasi, kemudian juga ada yang mengurusi tentang bagian marketingnya, terutama di tim IT. Dalam nanti kita akan bekerja sama mungkin dengan pihak lain, seperti kita pembuatan proposal dan lain-lainnya seperti itu. Jadi nanti ke depan bahwa juga teman-teman yang ikut bergabung ini paling tidak juga kita gilir, misalnya membawa sampah alam, misalnya sebagur 2 bagur, lama-lama kita jatah, mungkin 1 orang itu seminggu sekali disetorkan di sini, kemudian digiling. Nah, nanti hasilnya itu setelah jadi komposer akan kita kemas, kemudian hasilnya itu akan kita jual, mungkin nanti akan di pack per 5 kilo untuk kebutuhan
masyarakat, mungkin untuk tanaman hias, mungkin untuk pot cabai sekedar polybag di rumah ataupun yang lainnya seperti itu.